nanti adalah setelah dari pembukaan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Satria yang nanti akan menghibur ke agar tampilan ini, paparan ini, materi yang ditampilkan masing-masing kelompok ini menjadi catatan penting yang nanti semua kelompok disatukan akan punya satu poin-poin atau satu pendapat atau satu program ya, yang kemudian ini bukan sekedar menjadi tulisan, tapi program ini adalah menjadi komitmen kita bersama untuk Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Mengajar, saya juga banyak belajar dari dia. Kita saling diskusi. Makanya hari ini ada kesempatan lagi sudah terbang ikut ke sini supaya lebih kenal juga ya. Tadi untuk apa yang akan dikerjakan selama 2023-2025 dengan mengambil basic dari visi misi kesatria. Jadi saya ketika itu saya baca apa visi misinya. Nah, visi misi itu bergambaran sekilas kelompok, maka hari ini akan kita bahas. Tentunya tempo hari ini kita ya supaya cepat hari ini sampai murid-murid siswa-siswa belajar di rumah dan bapak ibu guru semua terfokus untuk ini. Saya apresiasi sekali, saya merasa bangga dan apresiasi bahwa ini serius. Sampai kalau saja ini dilaksanakan dengan tekad yang luar biasa akan menghasilkan hal yang luar biasa. Saya sangat apresiasi buat kampus, buat perguruan yang tanda kutip meliburkan anak-anak yang akan pergi ke kesatria. Kapan? Nggak cuma. Makanya disebutkan saya pergi ke yayasan kesatria atau ke kampus kesatria, spesifik, measurable, achievable, ya, reasonable and timeable. Waktunya kapan? Makanya saya menunggu kapan Anda akan melaksanakan yang Anda itu, yang Anda rekomendasikan ke kampus itu. Oh, 2003 kami akan menghasilkan 2 tahfidz setiap sekolah. Nanti apa yang menentukan? You ready? Are you ready? Tiada hari tanpa apa itu Jongsen? Siapa kita? Dari mana kita? Adakah jiwa ksatria di dadamu? Adakah jiwa ksatria di hatimu? Mana dia? Maju, jalan. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Goyang kanan, apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Satria tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah?
Jangan kamu tanyakan apa yang kamu dapatkan dari Satria. Rawe-rawe ratas, malang-malang butuh haling sia. Udah Pak? Udah Pak? Silakan yang mau presentasi boleh Pak Ali. Selamat pagi Bapak Ibu. Jawabnya kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa itu Josin? Oke. Ini waktunya berapa menit, Pak? Paling lama 10 menit. 10 menit. Oke. Nanti setiap slide akan langsung ditanggapi atau semua dulu? Anda presentasi silakan dengan smart juga ya. Nanti kalau ada yang mau menambah silakan. Nanti setelah itu kita kembalikan ke kelompok sana. Oke, sip. Jadi saya akan coba untuk memaparkan apa yang sebelumnya sudah didiskusikan oleh kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 itu unggul dalam berprestasi. Nah, prestasi itu kan luas. Di sini kita mencoba untuk lebih memfokuskan lagi. Di poin pertama ini rata-rata nilai siswa di atas 75. Belajar. Nah, jadi siswa itu kan gaya belajarnya bermacam-macam. Kemudian untuk semangat belajarnya juga berbeda-beda setiap siswa. Jadi ini kita mencoba untuk membuat kelompok belajar di mana masing-masing kelompok itu akan ada siswa yang menjadi seperti pemimpin gitu ya. Mungkin yang memang dia semangatnya tinggi kemudian bisa memotivasi siswa sehingga siswa yang lainnya bisa akan dibahas oleh guru-guru gitu kan. Supaya mereka bisa paham terhadap soal-soal yang nantinya akan muncul di PTN. Ini poin kedua. Siapa lagi yang mau? Pak Dedi mungkin, Pak Dedi. Langsung. Oke, yang kedua di sini di atas 50% siswa diterima PTN. Nah, jadi sebelum nanti siswa memilih sendiri jurusan yang akan dia pilih, kita harus tes terlebih dahulu minat dan bakat mereka dan nilai rapor. Nah, jadi nilai rapor itu diusahakan harus meningkat di setiap semesternya. Memberikan arahan dan motivasi terkait tips untuk menembus PTN. Nah, jadi kita harus bisa memberikan semangat juga kepada siswa dan tips-tips bagaimana caranya supaya siswa ini bisa termotivasi agar masuk ke PTN. Nah, karena memang di sekolah kita banyak sekali siswa-siswi yang sebetulnya berprestasi dan berbakat, mungkin ada yang dan tryout kan pendalaman materi dan juga bagi siswa-siswi yang kelas 12 masih ada yang kebingungan kira-kira nanti ingin masuk ke universitas mana dan jurusan apa. Nah, fungsi kita sebagai guru bisa memberikan layanan konsultasi kepada mereka yang sedang kebingungan tersebut. Dan tujuannya supaya siswa tersebut bisa memantapkan pilihannya dan tidak salah jurusan gitu. Ini yang tadi. Oke. Poin prestasi pada lomba kompetensi kejuruan. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, disediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dari LSP. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kelompok belajar tadi bisa. Kemudian nomor 5, melakukan studi banding ke sekolah unggulan. Jadi kita studi banding dan kita mencari tahu kira-kira kelebihan di sekolah tersebut apa saja, apa yang bisa diadaptasi oleh sekolah kita, dan itu kita laksanakan kompetensi atau USK. Langkah-langkahnya, disediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dari LSP.
Kemudian guru mengenal peserta didik. Siap? 1, 2, 3. Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai dewana sanam. La 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 la. Kami ini dari kelompok 3 dengan membawa satu tujuan, profesional dalam pelayanan, untuk jadikan satria unggul. Walau beda suku, ras, agama, tapi satu semboyan satria, satu tekad dan tujuan, untuk jadikan saya. Harus memperhatikan kebersihan kita. Ini bisa dijalankan, syaratnya satu. Kalau semua keluarga besar Satria itu peduli. Kalau nggak peduli, nggak mungkin. Melihat sampah cuek saja, ya. Melihat kotor cuek saja. Kalau semua guru, semua karyawan, semua keluarga besar bawel terhadap sampah, saya kira akan mudah. Termasuk yang guru memberikan perhatian dengan sabar. Ini Bapak Ibu guru, kadang Bapak Ibu guru itu kalau saya lihat dari CCTV itu kadang-kadang perhatiannya tidak adil. Baik, ini adalah target yang ingin dicapai dari yang pertama. Poin pertama berkaitan dengan memperbaiki sholat. Karena seperti yang juga sudah dinotis oleh Bapak Ketua Yayasan sebelumnya, Bapak Ketua Yayasan menemukan ada beberapa siswa yang sholat bahkan tanpa berwudu seperti itu ya. Jadi nggak wudu tapi ikut sholat seperti itu. Nah, inilah target yang ingin dicapai, peserta didik mampu menjalankan ibadah sholat dengan benar. Baik, dan beberapa langkah yang nanti untuk menunjang target tersebut ialah pertama, membimbing cara sholat dengan benar yang dicontohkan oleh guru agama tiap UPT di dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan peserta didik dalam hal gerakan sholat yang benar dengan menempelkan gambar atau foto gerakan sholat, lalu mendampingi murid di beberapa saf dengan guru-guru di tiap UPT. Jadi nanti Bapak Ibu dimohon untuk menyebar juga di sana, mendampingi di saf-saf siswa, lalu menyampaikan materi-materi seputar sholat, misalnya tentang bahaya bercanda dalam sholat dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta sholat di setiap kultum agar dapat dipahami dan mampu diterapkan. Dan yang kita dalam mewujudkan kegiatan seperti dan juga kita harus bersama-sama mengoptimalkan kita sudah berjalan dalam mengoptimalisasi. Dan berikutnya adalah tadarus bersama. Dalam hal ini tadarus bersama yang kami targetkan ialah mengawali kegiatan belajar mengajar dan kebiasaan baca Al-Quran dengan sentralisasi tadarus tersebut secara sentralis setiap pagi. Dan mohon izin berkaitan dengan nomor 2 ini, maka dari itu kami mohon untuk dukungan penuh dari yayasan dalam hal untuk penyediaan speaker seperti itu ya, pengeras suara agar nanti bisa melaksanakan tadarus bersama secara sentral. Dan beberapa langkah ialah pertama menyiapkan semua putar alat pengeras suara di tiap UPT, kemudian menjadwalkan anggota komisi tiap-tiap UPT dalam membaca Al-Quran, dan berikutnya adalah memerintahkan peserta didik untuk mempunyai dan membawa atau mengatakan Al-Quran di kelas masing-masing. Sehingga hal tersebut, sentralisasi tadarus sekitar 10-15 menit bisa berlangsung di awal sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya ialah memberdayakan kegiatan keputrian dengan target
program tersebut, target tersebut bisa juga ditularkan dan berkolaborasi dengan siswi-siswi yang ikut memberikan pembinaan keputrian kepada adik-adik kelasnya. Dan ini adalah menetapkan bahan baca fikih wanita yang akan disampaikan. Antara lain ialah setiap bulan ada satu siswa yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan beberapa langkahnya antara lain ialah melakukan rekrutmen dan seleksi tutor sebaya untuk mengajar tahsin. Lima paling keren, jangan lupa moto kita, jujur, disiplin, akhlak mulia. Jujur, disiplin, akhlak mulia. Oke, tarik Bang. Gis buah sirkaya, kita mengabdi di Satria. Jangan lupa kita berkarya, sekolah kita pasti jaya. Sekolah kita pasti jaya. Buah mangga, buah leci, mari jaga konsistensi. Ayo kita berprestasi, insya Allah kita naik gaji. Terima kasih Pak Haji Suwardi. Oke. Siswa saat ujian berlangsung, alhamdulillah kemarin kita pas tidak menemukan Bu. Biasanya beberapa bulan yang lalu atau semester yang di saat semester 2 yang lalu itu masih ada. Itu karena pengawasan ketat. Yang kedua, pengurangan nilai bagi siswa yang mencontek sebagai hukuman. Ini tentunya ada punishment-nya. Target kedua, siswa melaporkan ketika menemukan barang atau uang yang bukan haknya. Langkah-langkahnya apa di sini? Mengapresiasi siswa yang melaporkan barang atau uang yang dia temukan dengan mengumumkan pada saat upacara bendera agar menjadi contoh bagi siswa lain atau role model. Yang kedua, memberikan nilai sikap. Jadi nilai kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Yang pertama di sini sikap yang baik kepada siswa yang melaporkan ketika menemukan barang atau uang yang bukan haknya. Yang ketiga, berani berkata jujur ketika belum memahami pelajaran. Lah, ini yang sebenarnya simpel ya, tetapi kita membangun anak supaya berani bertanya itu susah. Langkahnya apa di sini? Yaitu ada yang pertama, mengapresiasi siswa yang berani berkata jujur ketika dia tidak memahami pelajaran dengan menambah poin nilai. Yang kedua, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya ketika belum memahami pelajaran. Disiplin. Ini poin kedua. Ada 3 target juga di disiplin ini. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kedisiplinan warga Satria secara umum. Apa targetnya? Tentang kehadiran yang pertama, 2 kerapian, yang ketiga kegiatan belajar dan mengajar. Tanpa keterangan, wali kelas harus mencari informasi mengenai siswa tersebut. Jika diperlukan, wali kelas dan BK atau kesiswaan melakukan home visit. Apa yang perlu kita capai di sini? Targetnya adalah ada 4 hal. Yang pertama, kesadaran membuang sampah. Yang kedua, kesadaran diri untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan semangat beramal. Jadi program ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama, mau berubah dan konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama, mau berubah dan konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka-angka tadi ini sarana, tayumun, apa segala macam, jelas angkanya. Tidak hanya ada keinginan saya ingin naik gaji tahun 2024,
berapa naik gajinya, sekarang berapa, yang diinginkan berapa, achievable. Nah, ini willing control, ya, dan betul-betul berorientasi ke dalam, tinggal begini, willing controlnya. Nah, tentunya dalam praktek, apakah ada, tidak usah banyak-banyak, kita akan mulai dengan warung jujur. Itu yang konkretnya, contoh saja, bukan harus warung jujur, ya. Tapi ini adalah tetap menjadikan hal yang spesifik. Kehadiran tadi sudah, semuanya menjadi goal kesatria. Menjadi apa? Yang dimaksud dengan program apa tadi Pak Supardi itu apa? Rapat kerja itu biasanya kalau kita punya program 5 tahun, setiap tahun bisa dikatakan musyawarah kerja, bisa disebutkan rapat kerja untuk mengimplementasikan secara lebih konkret dan detail sampai biaya-biayanya. Silakan, masih ada waktu, boleh dari kelompok mana saja dulu, mungkin kelompok 3 atau terlalu ini, ya. Tetapi milik kita semua dengan di bawah bimbingan Pak Rohadi. Pak Rohadi nanti akan membuat tim kecil untuk menyusun secara komprehensif dari kelompok 1 sampai kelompok 5, tidak lagi yang overlapping, berbasis SMART, berbasis SWOT, dan lain sebagainya. Rohadi nggak usah ragu, ambil tindakan tegas. Ini penting buat saya. Jadi saya nggak dengerin, saya nggak dengerin apa-apa. Yang penting lu dengerin Rohadi, Rohadi lagi berada di tegas. Rohadi ya, dengerin gua ngomong nih, jangan ragu-ragu. Ya, saya jelaskan, ketua yayasan pelaksana harian ini adalah Rohadi, Parno, sama Angga. Gue ketua pembina, yang nggak ada urusan sama lo pada. Gue yang ngurusin 2-3 orang nih, gue urusin, nggak bener kok keperet semuanya. 3 orang nih kok keperet, nggak bener. Kalau lo semua Rohadi punya urusan. Ya, udah itu aja. Dapat berkolaborasi, dapat belajar dari Anda. Saya tidak semata-mata mengajar, Anda luar biasa. Sekali lagi, man kharaja bi baitihi li talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat mencari ilmu karena Allah, maka itu adalah di jalan Allah hingga pulang ke rumahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.